Baik, perkenalkan nama saya M. Noval Zafran dengan NIM 2206072. Di sini saya akan membahas tentang pohon keputusan dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Oke, untuk diagram pohon keputusan seperti ini. Untuk diagramnya, berikut ini adalah jarak antar kota yang diberikan dalam kasus. Yang pertama ada jarak Jakarta ke Solo dengan jarak 1000 km. Yang kedua ada Solo ke Jogja, Yogyakarta dengan jarak 1000 km. Yang ketiga ada Jakarta ke Purwokerto dengan 800 km. Yang keempat ada Jakarta ke Yogyakarta dengan jarak 1900 km. Yang kelima ada Purwokerto ke Semarang dengan jarak 1500 km. Yang keenam ada Purwokerto ke Solo dengan jarak 500 km. Yang ketujuh ada Purwokerto ke Surabaya dengan jarak 1800 km. Yang ke-8 ada Yogyakarta ke Bandung dengan jarak 1000 km. Yang ke-9 ada Yogyakarta ke Kediri dengan jarak 1500 km. Yang ke-10 ada Kediri ke Surabaya dengan jarak 1500 km. Yang ke-11 ada Yogyakarta ke Surabaya dengan jarak 1000 km. Untuk selanjutnya ada metode pertama yaitu Depth First Search atau DFS. DFS adalah metode pencarian yang menyelidiki satu cabang dari pohon secara mendalam sebelum mencoba cabang lain. Metode ini berguna untuk menemukan solusi yang terletak di bagian dalam dari ruang pencarian. Untuk proses DFS, mulai dari Jakarta, DFS akan memilih rute pertama dan menyelidiki hingga mencapai tujuan. Untuk jalur yang diambil, yang pertama, Jakarta ke Solo dengan jarak 1000 km. Untuk yang kedua, mengambil Solo ke Yogyakarta dengan jarak 1000 km. Yang ketiga, dari Yogyakarta ke Kediri dengan jarak 1500 km. Jadi total jarak tempuh dari metode DFS sama dengan 1000 tambah 1000 tambah 1500. Total 3500 km. Untuk kekurangan dan kelebihan DFS adalah menyelesaikan pencarian lebih cepat pada masalah dengan solusi terletak di dalam cabang tertentu. Efisien dalam penggunaan memori untuk jalur yang panjang. Untuk kekurangan DFS tidak selalu menjamin menemukan solusi optimal karena fokus pada satu jalur tanpa mempertimbangkan jalur lain yang lebih pendek. Kita lanjut ke metode kedua, yaitu Breadth First Search atau BFS. BFS adalah metode pencarian yang menjelajahi semua node di satu tingkat sebelum pindah ke tingkat berikutnya. BFS memastikan bahwa semua rute dicoba pada satu tingkat sebelum mengeksplorasi lebih dalam. Proses BFS, jalur yang diambil pada tingkat pertama, yang pertama Jakarta ke Yogyakarta dengan jarak 1900 km. Yang kedua, Yogyakarta ke Kediri dengan jarak 1500 km. Jadi total jarak tempuh metode BFS sama dengan 1900 tambah 1500 km. Sama dengan 3400 km. Oke, untuk kekurangan dan kelebihan. Kelebihan BFS memastikan menemukan solusi terpendek dalam ruang pencarian jika jalur optimal berada di salah satu level pertama. Cocok untuk pencarian di mana kita ingin menjelajahi semua kemungkinan secara menyeluruh.
Untuk kekurangan BFS, memerlukan lebih banyak memori, terutama jika ruang pencarian besar. Bisa lebih lambat jika solusi terletak lebih dalam pohon. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu best first search atau heuristik. Eh, untuk metode ini, best first search menggunakan heuristik untuk memandu pencarian menuju solusi dengan memilih jalur yang tampak paling menjanjikan berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah, untuk proses best first search, yaitu jalur yang diambil adalah yang pertama Jakarta ke Yogyakarta dengan jarak 1.900 km. Yang kedua, Yogyakarta ke Kediri dengan jarak 1.500 km. Jadi total jarak tempuh untuk metode best first search adalah 1.900 tambah 1.500 km sama dengan 3.400 km. Untuk kekurangan dan kelebihan metode best first search, untuk yang kelebihan yaitu mengurangi waktu pencarian karena berfokus pada jalur yang tampak terbaik. Efisien dalam meminimalkan pencarian yang tidak relevan. Untuk kekurangannya, bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Jika heuristik salah, solusi optimal bisa terlewatkan. Dapat terjebak dalam solusi lokal yang tidak optimal jika heuristik tidak mempertimbangkan jalur global. Kesimpulan, penerapan metode pencarian harus disesuaikan dengan kompleksitas masalah dan struktur ruang pencarian. Yang pertama untuk DFS, hasil jarak sama dengan 3.500. Untuk kelebihan, cocok untuk pencarian mendalam. Untuk kekurangan, jarak tempuh lebih panjang. Yang kedua, BFS atau breadth first search. Untuk hasil jarak 3.400 km. Untuk kelebihannya, menemukan rute dengan simpul paling sedikit. Untuk kekurangan, memerlukan lebih banyak memori. Untuk yang ketiga, metode yang ketiga, best first search atau heuristik. Yang apa? Untuk hasil jarak 3.400 km. Untuk kelebihan, efisien dengan heuristik yang baik. Untuk kekurangan, bergantung pada keakuratan heuristik. Jadi metode terbaik yaitu BFS untuk rute terpendek berdasarkan simpul. Lalu untuk best first search jika heuristiknya efektif. Jadi kedua metode ini memberikan jarak tempuh 3.400 km, lebih optimal dibandingkan DFS. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya tentang pohon keputusan ini. Eh, terima kasih.